Selamat datang di Utsman bin Affan TV, menyajikan inspirasi edukasi dan dakwah yang mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun ketemu? Baik, kita mulai seperti biasa dengan Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Monggo setunggal kalih tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita masuk kepada ayatnya. Ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi ma 'abadna min dunihi min syai'in nahnu wala abauna wala harramna min dunihi min syai'. Kadzalika fa'ala alladzina min qablihim fahal 'ala rusuli illal balaghul mubin. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. In tahris ala hudahum fa inna Allaha la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'da
وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil. Jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang telah menurunkan ketenangan bagi kita semuanya agar bertambahlah keimanan demi keimanan dalam diri kita. Dan dengan demikian, dengan bertambahnya keimanan tersebut, semoga hati kita menjadi tenang dan menjadi tentram. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan bagi kita semuanya. Semoga di akhir hari nanti kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sehat sedangkan jamaah? Sepertinya sedang pancaroba. Tadi udah kayaknya mendung sore, tapi nggak jadi hujan. Ternyata Allah mendengarkan doa-doa orang yang ingin hujannya ditunda karena besok ada upacara. Jadi ben lapangan yang boten blekuk, ada di antara orang-orang yang berdoa hujannya ditunda mawon. Salah satunya yang lagi ngomong di depan. Karena kebetulan di SMA besok ada upacara pramuka. Kalau misalnya hujan ya belekuk-belekuan, sakit bocah. Alhamdulillah. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada petang hari ini setelah kita bertadarus, alangkah baiknya kalau kita sedikit mengupas apa yang kita baca barusan sebelum kita masuk pada tafsir, karena di antara ayatnya ada yang sangat familiar di telinga kita, yaitu di ayat yang ke-36. Harusnya semuanya familiar tapi ini sangat sering dibahas di dalam ilmu tauhid, dalam ilmu akidah, dalam hal keyakinan. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sesungguhnya
telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul. Apa tujuan atau visinya para rasul diutus Allah? Anni budullaha wajtanibut taghut, yaitu agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Taghut niku napa Pak? Taghut niku sesembahan selain Allah. Jadi diutusnya para rasul pada setiap umat-umatnya itu visinya sama. Jadi mohon maaf kalau misalnya Islam itu ada sejak Nabi Muhammad, itu pernyataan yang keliru. Islam itu ada sejak Nabi Adam. Cuman pada zaman Nabi Adam itu belum tersirat Islam. Tapi ajarannya adalah bertauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sering saya tanyakan kepada anak-anak bingung. Islam itu ada sejak Nabi Muhammad atau Nabi Adam? Banyak yang menyebut Nabi Muhammad. Berarti sebelum Nabi Muhammad kafir. Oh, gimana maksudnya? Jadi mulai kita jelaskan bahwa Nabi Adam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi sudah membawa ajaran tauhid, ajaran Islam. Dan seterusnya sampai pada yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Dari mana buktinya? Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Saya agak lupa ayatnya. Wa wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimin. Nabi Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya, jangan sampai kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Lah berarti Islam itu ada sejak kapan? Wong Nabi Ibrahim saja berwasiat sama anak-anaknya, kan Nabi Ibrahim sebelum Nabi Muhammad. Mana mungkin Nabi Ibrahim mewasiatkan sesuatu yang belum ada? Kalau memang Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad. Lalu terus Nabi Muhammad apa? Menyempurnakan agama Islam. Makanya ayatnya yang terakhir itu kata sebagian ulama, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kami sempurnakan agama. Baik, itu sebagai pembuka dari kajian kita pada malam hari ini, mengambil intisari dari ayat 36 surah An-Nahl, bahwa para rasul itu diutus dengan visi yang sama, yaitu mentauhidkan Allah. Kita masuk pada sifat ibadur rahman yang ke berapa? 3. Oh, lebih kayaknya. Kan yang jalan dengan bijak, ketika bertemu dengan orang yang jahil, dia berlemah lembut atau qaulu salama. Kemudian yabitun, dia menghabiskan malamnya, setengahnya, seperempatnya atau sedikitnya untuk qiyamul lail. Yang keempat, yang mereka berdoa kepada Allah, jauhkan kami dari azab jahanam. Kemudian yang kelima, tidak bakhil dan tidak terlalu jor-joran dalam menginfakkan hartanya. 5. Berarti sekarang yang ke-6. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-68. Monggo barangkali bisa sambil dibuka surat Al-Furqan ayat 68. Surat Al-Furqan ayat 68. Ayat ke-68 yang akan kita bahas malam ini insyaallah. Baik, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq
wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Nanti kalau misalnya saya salah menerjemahkan monggo bisa dikoreksi. Walladzina la yad'una ma'allah, dan mereka hambanya Allah itu yang tidak berdoa kepada selain Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallah, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Adakah pembunuhan yang dihalalkan? Ada. Karena ini sudah masuk pembahasannya ya. Salah satu di antara pembunuhan yang dihalalkan kepada musuh kita yang memerangi kita. Ya, orang kafir yang memerangi kita. Sebagaimana yang terjadi antara Palestina dan Israel. Masa mereka menyerang kita, terus kita kalau mau bunuh mereka kita yang dosa. Aneh. Jadi ada beberapa macam orang kafir. Ada kafir yang dijamin oleh kaum muslimin, jadi dia tinggal di area kaum muslimin, dia mendapatkan keamanan, tapi kalau dia melanggar perjanjiannya, melanggar aturan yang dibuat oleh kaum muslimin di situ, maka dia berhak mendapatkan sanksi. Ada kafir yang beda wilayah, kemudian bersepakat dengan kaum muslimin tidak saling berperang. Nah yang terakhir ini kafir harbi, kafir yang berhak untuk kita perangi, kita bunuh, yaitu yang memerangi kita. Wala yaznun, dan juga mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang mengerjakan ketiga hal itu tadi, menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan yang terakhir yang berzina, mereka itu akan mendapatkan yalqa athama, mendapatkan hukuman yang amat sangat berat. Kita mulai masuk pada tafsirnya ya, tafsir dari ayat ini. Qala al-muallif rahimahullah, rawal Imam Ahmad an Abdullah bin Mas'ud qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbin akbar. Beliau pengarang Umdatut Tafsir, ringkasan tafsir dari Ibnu Katsir ini menukil sebuah hadis dari Rasulullah. Dari Imam Ahmad, dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi menika nate ditangketi, pernah ditanya, ayyu dzanbin akbar, dosa apa yang paling gede? Kinten-kinten napa, Pak? Napa? Syirik, insyaallah. Pun bubar pun pengajane pun pinter. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah padahal Allah itu yang telah menciptakanmu. Nyuwun ngapunten. Misalnya seorang anak dengan orang tuanya, anak ini sudah dirawat sama orang tuanya, sama bapak ibunya sampai dia besar. Neng manute kalih wong liya. Loro ati nggih. Karo wong tuane mboten manut, neng manute malah kalih wong liya. Mergo bawa cethek niku. Karo gurune wedi nggih, Pak. Berarti wong tuane kan dados guru. Allah itu yang sudah menciptakan kita, memberikan kita rizki, menghidupkan kita, menenangkan hati kita, menenteramkan hati kita, jiwa kita, memberikan nafas gratis pada kita. Tapi ternyata dia yang sudah diberi gratisan sama Allah ini justru malah menyembahnya atau justru memilih tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa yang paling besar. Saat ini kita sadar dengan betul
menyadari dengan penuh bahwa hidup kita ini pemberian dari Allah. Neng kok dongane malah karo wong liya, kalih makhluk liyane. Kan lak kurang ajar. Berarti kon gitu. Tsumma ayu kata sahabat tersebut. Kemudian apa? Qala antaqtula waladaka khasyatan ayat amamaka. Kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia makan bersamamu. Nah, ini rada rancu. Apa maksudnya? Kamu takut, kamu membunuh anakmu karena kamu takut akan kemiskinan. Kok nek duwe anak pengeluarannya tambah akeh. Makanya anaknya dipateni. Itu dosa besar. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjamin rizki, bahkan binatang sekecil apapun itu dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala tsumma ayu, kemudian apa? Tadi yang pertama membuat tandingan untuk Allah, yang kedua membunuh anaknya karena takut miskin, yang ketiga antuzania halilata jarika. Kamu menzinahi tetanggamu. Dosa yang paling besar. Alhamdulillah kita itu hidup di lingkungan orang Jawa. Ya walaupun di perumahan tapi perasaan terhadap tetangga itu kental. Tidak se-egois ketika kita hidup di kota-kota besar, pageri dhuwur-dhuwur, masih ora ketok nih. Sehingga itu juga menyekat perasaan antara satu tetangga dengan tetangga yang lainnya. Uripmu ya uripmu, uripku ya uripku. Padahal kalau kita membahas bagaimana agama Islam memuliakan tetangga, wah itu sangat luar biasa. Di sini insya Allah akan dibahas betapa mulianya tetangga. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Qala Abdullah wa anzalallahu tasdiqan dzalika walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan seterusnya ayat yang tadi kita bacakan. Oleh karena itu, hadis ini tadi menguatkan ayat yang sedang kita kaji, jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ayatnya mengatakan tidak menyembah Allah dengan Tuhan yang lainnya, tidak berdoa kepada selain Allah, dan tidak membunuh, dan juga tidak berzina. Sama seperti hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang pertanyaan dosa apa yang paling besar. Urutannya juga sama. Syirik, membunuh, berzina. Walafdhuhuma an Ibnu Mas'ud qala qultu ya Rasulullah ayyudzan bin a'zam al-hadis. Sama ya, periwayatnya dibedakan. Warawal Imam Ahmad anil Miqdad ibni Aswad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi ma taquluna fi zina. Ini menarik lagi, mengambil hadis dari Rasulullah yang lain. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat, ma taquluna fi zina. Apa pendapatmu tentang berzina? Qalu harramahullahu wa rasuluh. Zina menika dipun haramaken dening Allah lan Rasulnya. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah, dan itu haram sampai hari kiamat. Zina itu antara seorang laki-laki dan perempuan. Hukuman dalam Islam, zina untuk orang yang sudah menikah dan belum menikah benten. Kalau hukumannya orang yang sudah menikah berzina dirajam sampai meninggal. Supaya apa hikmahnya? Mungkin barangkali di antara kita atau mungkin orang-orang di luar sana menganggap Islam itu adalah agama yang kejam. Sing nyolong dipotong tangane, sing zina dirajam sampai mati. Padahal kalau kita menyadari dengan logika saja, sebenarnya hukuman itu maslahat atau tidak untuk kemanusiaan? Maslahat. Seandainya hukum potong tangan diterapkan di Indonesia,
Ada yang berani korupsi nopo mboten? Seandainya ya. Tapi kalau kata Pak Mahfud MD, potong tangan itu terlalu ringan, harusnya dihukum mati yang korupsi. Potong sini, potong leher ya jadinya. Itulah agama Islam. Agama Islam itu turun untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Kenapa sampai ada hukum rajam, hukum cambuk, diasingkan, dan lain sebagainya? Mungkin menurut kita terlalu keras, terlalu keji. Tapi kalau tidak ada seperti itu, mungkin orang akan meringankan atau menganggap ringan dosa tersebut. Jadi dosa itu selalu terulang-terulang kembali. Maka kata para sahabat tentang zina tadi, bahwa zina itu ya tetap haram sampai hari kiamat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyazniya rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min ayyazniya bi imraati jarihi. Nah niki tadi masuk kepada tentang tetangga. Seorang laki-laki yang berzina dengan 10 perempuan. Ampun dibayangke, Pak. Seorang laki-laki menzinahi 10 perempuan, itu kata Rasulullah lebih ringan dosanya min ayyazniya bi imrati jarihi, daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Bukan berarti zina halal gitu. Ini Rasulullah itu menggambarkan betapa beratnya konsekuensi dosanya dari ketika seseorang menzinai tetangganya, menzinai istri tetangganya. Itu dosanya jauh 10 kali lipat lebih besar daripada dia berzina dengan 10 wanita. Bukan berarti zina itu halal, enggak. Kita sudah tahu pasti bahwa zina itu haram. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Kan yang diharamkan cuma mendekati. Ini hati-hati, ini anak-anak sering banget ngakal-ngakali dalil lucu. Dalil diakali loh. Harusnya kan akal kita ngikutin dalil diakali. Dekat aja nggak boleh, apalagi melakukan. Jadi betapa beratnya dosa, betapa kejinya seseorang yang menzinai istri tetangganya. Qala ma taquluna fis saraqah, apa yang kalian katakan tentang pencurian? Qalu harramahallahu wa rasuluh, jelas itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, pencurian. Fahuwa haramun, fahiya haramun, maka pencurian itu ya tetap haram. Qala li ayyasriqar rajulu min asyrati abyatin aisaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi. Mencurinya seorang laki-laki dari 10 rumah itu lebih ringan baginya daripada dia mencuri rumah tetangganya. Betapa Islam itu memuliakan tetangga. Soalnya enten nopo-nopo ten daerah kita, di rumah kita, mesti sing diceluk pertama ya tetangga. Sakit, nggak ada yang ngantar ke rumah sakit, tangganya sing diceluk. Nyambut mobilnya. Kebakaran, nopo sing nulungi, pasti tanggane. Nopo damkar itu cukup teko kan, mboten tanggane. Sing duwe omah niku pun panik, mesti sing nelponke tanggane. Dan itu. Jadi hadis ini menerangkan mulianya seorang tetangga, berharganya kehormatan seorang tetangga dalam agama Islam. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Setelah kita bahas tadi membunuh, berzina dan juga mensekutukan Allah Subhanahu wa taala,
apa balasan bagi orang yang melakukan hal itu. Yalqa athama. Athama, kata Abdullah bin Amr, athama itu adalah wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahanam. Jadi neraka itu ada lembahnya, ada apa namanya, dasarnya. Kalau kita masak nasi atau masak air, posisi yang paling atas itu pasti lebih dingin, bukan lebih dingin, ngomongnya. Pokoknya paling bawah itu paling panas, sampai sini mungah-mungah gitu ya. Ibaratnya si mungah-mungah wabang atau nih nasi gosong, wong Jawa gosong ora terima ya. Gosong ini apa gosong? Gosong, wireng gitu ya, mantep lah ngomong. Di keraknya Pak, di lembah jahanam itu lembah nerakanya di situ. Barang siapa yang melakukan 3 hal itu, yalqa athama, dia mendapatkan balasan dari Allah, ancaman berupa lembah di neraka. Waqala Ikrimah, ada Ikrimah ulama yang lain yang menjelaskan audiyatun fi jahannam yu'adzab fiha az-zunah. Lembah-lembah di dalam neraka jahanam di mana di dalamnya itu diazab para pelaku zina. Wa qala Qatadah yalqa athama ay nakalan. Nakalan niku hukuman. Dalam bahasa Arab. Jadi athama itu nakalan, hukuman. Apa diserap ke bahasa Indonesia ya? Sing nakal untuk hukuman. Orang dulu bisa paham bahasa Arab gini ya. Kunna nahdutsu annahu wadin fi jahannam. Nah, mereka bersepakat bahwa itu adalah sebuah lembah di neraka. Wa qad dzukira lana anna Luqman kana yaqulu ya bunayya iyyaka wazina. Luqman yang diceritakan kisah keluarganya di dalam Quran, surat yang ke berapa Pak? Luqman, astagfirullahaladzim. Ya, surat Luqman ya. Di surat Luqman, di mana beliau ini mewasiatkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wazina, jauhilah zina. Fa inna awwalahu makhafatan. Sesungguhnya awal perasaan melakukan zina itu was-was, keweden. Gegek mengko ketahuan, gegek mengko digrebek nggih. Ya kita lihat di berita mohon sudah banyaklah penggerbekan ini dan itu gitu ya. Awalnya itu adalah rasa takut, wa akhiruhu nadamatun, dan pada akhirnya adalah sebuah penyesalan. Seseorang ketika melakukan perzinahan itu pasti was-was. Ini bukan berarti saya pernah mengalami, naudzubillah min dzalik. Tapi ini para ulama yang mengatakan, dan mungkin jenengan boleh survei mungkin ya ke beberapa anak muda mungkin yang sudah nggak karuan gitu ya. Karena ternyata, mohon maaf Pak, saya hidup di dunia pesantren 6 tahun, kemudian merantau 4 tahun di Arab, tidak terlalu update dengan yang hal-hal seperti ini. Ketika masuk di dunia pendidikan yang mohon maaf bukan latar belakang pesantren karena tidak diasramakan ya, itu wah ternyata mengagetkan juga. Walaupun ya semoga di sekolah kami tidak ada, tapi banyak di sekolah luar mungkin ya, ada yang mungkin orang tuanya itu di luar kota, anaknya ngekos, bergaulnya sama siapa, berangkat sekolah mawon legocean luwih kenceng timbang boncengan kalih bapake. Jenengan titeni mawon nek misalnya berangkat kerja itu ya bareng sama anak-anak sekolah atau pulang kerja sama anak sekolah. Saya pernah dapat apa namanya? Dapat tontonan yang mengenaskan. Numpak motornya RR nomor Ninja RR. Momen sing motor gede. Masih seragaman SMA. Kemudian yang di belakang
siswi, masih seragaman juga, pakai roknya cendak, lengkap yang walah ya Allah. Terus saya pernah ceritakan ke anak-anak SMA, itu adiknya mungkin Ustaz atau kakaknya. Di kondisi seperti ini saya harus berhusnuzon seperti apa coba? Ya Allah. Bahkan ada Pak, nyon ngapunten, saya harus ya inilah buat apa namanya kewaspadaan kita terhadap anak-anak. Keluar dari apa namanya Gelora Indah arah pasar nopo gini sing satu arah itu ke arah selatan. Pasar Wage itu kan satu arah. Saya mau nyebrang dari arah barat, ada 2 siswa dan siswi sekolah luar. Saya tahu seragamnya mana ini, tapi saya mau nyebutkan lah. Laki-laki perempuan. Yang laki-laki itu ngelus-elus dengkule sing wedok. Orang ngelus dodo nih kule, lo dadi wong tuwa nih. Jan. Yes. Mengkhawatirnya sampai seperti itu. Ternyata setelah saya hidup 2 tahun di Purwokerto ngajar di sekolah yang mungkin bukan backgroundnya pesantren, semoga anak-anak kami tidak ada yang seperti itu. Tapi ternyata ada yang ngekos, ada yang ditinggal orang tuanya keluar kota dan lain sebagainya. Mungkin ini jadi celah buat mereka. Lepas dari pengamatan orang tua, terus berbuat seenaknya. Dan ternyata hal yang seperti itu sekarang dinormalisasikan. Kalau belum pacaran, belum berzina, belum jadi laki-laki sejati. Saya selalu membantah ya hal yang seperti itu. Selalu kita jangan sampai kita menormalisasi pacaran. Nek urung pacaran dong keren. Kan kau ndi. Terus ngentek duit bapak ibu ngentek waktu, pokoknya rugi banyak. Lebih-lebih sekarang ada istilah yang mohon maaf laki-laki dengan yang laki-laki. Parah. Bahkan saya dapat info dari dosen UIN Saizu, kemarin sempat kita undang di kelas 12 untuk ngisi seminar tentang akidah juga. Saya dapat cerita dari beliau itu bahkan di Purwokerto itu sudah ada komunitasnya. Komunitas pelangi. Lanang seneng kali lanang, untuk seneng kali itu. Saya selalu tanamkan ke anak-anak, eman-eman banget loh. Karena Allah itu dari dulu, semenjak penciptaannya awal manusia, itu adalah Nabi Adam dan Hawa. Bukan Nabi Adam dan Sinten, Tejo Nopo Bambang. Soko. Dan yang semisalnya lah. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik, kita tuntaskan sedikit sampai pada perkataan yalqa athama, yaitu orang yang melakukan 3 hal tadi, baik menyekutukan Allah, membunuh tanpa hak, dan juga berzina, ia akan mendapatkan hukuman atau mendapatkan lembah jahanam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, yudha'af lahul 'adzab yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah akan lipat gandakan hukumannya. Azabnya dilipat gandakan. Wa yakhlut fihi muhana. Dan dia kekal, yakhlut khalidin gitu ya. Kekal haqiran dalilan, dengan keadaan yang rendah dan sehina-hinanya. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihah, kecuali man taba, mereka yang bertaubat, wa amana, dan beriman, wa amila amalan sholihah, dan beramal dengan amalan yang sholih. Betapa baiknya Allah, betapa murahnya kasih sayang Allah. Wong sing wis tahu menduakan Allah itu masih diberikan kesempatan untuk selamat ketika dia bertaubat. Kalau jamaah pernah mendengarkan bahwa syirik itu dosa yang tidak diampuni,
itu syirik yang dibawa sampai dia mati. Tapi kalau dia masih sempat untuk bertaubat sebelum dia mati, mengakui kesalahannya, maka insya Allah dia akan diampuni oleh Allah SWT. Ada sebuah ayat yang sangat familiar, di mana Allah itu menerangkan di situ mengampuni semua dosa, tidak terkecuali. Bahkan kita sebagai hambanya Allah itu dipanggil wahai hambaku. Kan rasanya beda ketika dipanggil Zul sama Rene Zul, Rene Le, kan beda. Anakku gitu, kan beda. Tidak langsung nama. Nah, Allah itu memanggil dengan sebutan hambaku. Ayatnya apa? Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang oke. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.